Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Router Mana dari kelas RPL 3B dengan NIM 2305050. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas dari metode penelitian saya tentang pembuatan skripsi dengan judul analisis efisiensi proses deployment manual dan proses otomasi CICD pada website Signix menggunakan metode statistik deskriptif. Di sini ada halaman judulnya oleh saya Pada Permana dengan NIM 2305050. Sini ada daftar isinya. Sini ada daftar gambar, lalu daftar tabel. Yang pertama ada abstrak. Abstraknya itu kelancaran teman-teman seperti ini. Nah, di sini saya menguraikan gitu dari permasalahan awal, terusnya metodenya gitu, metode-metodenya. Lalu di akhir saya ada hasilnya gitu, menguraikan hasilnya seperti itu. Nah, di sini ada keywordnya atau kata kunci, automasi, CICD, deployment, efisiensi, dan Signix. Ini adalah kata kunci yang ada pada skripsi ini. Dimulai dari huruf A, ini descendant dari atas ke bawah, dari A, C, D, E, S. Lalu sama halnya dengan versi Inggrisnya. Di sini saya terakhir itu menguraikan hasilnya seperti itu. Dan untuk keywordnya juga descendant dari A sampai Z. Itu ada A, C, D, E, dan S. Lalu lanjut ke bab 1, pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Yang isinya itu saat ini tahapan deployment, ini proses yang kode didorong atau di-push ke pengguna akhir adalah salah satu titik paling krusial dalam siklus pengembangan. Nah, di sini saya menggunakan rujukan yang sudah terintegrasi dengan Mendeley seperti ini. Lanjut, ini adalah latar belakangnya atau background. Lalu di sini ada terus minimal seperti ini. Ininya backgroundnya atau latar belakang. Selanjutnya ada rumusan masalah pada subbab 1.2. Pada bab 1.2 dari latar belakang ini makro matematik akan menjadi yang pertama yaitu ada bagaimana proses deployment manual dan CICD diterapkan pada website Signix. Terus yang kedua, bagaimana tingkat efisiensi antara proses deployment manual dan metode otomasi CICD menggunakan GitHub Action berdasarkan waktu, tingkat kesalahan, dan tingkat keberhasilan terjadi. Tingkat kesalahan atau error ini. Selanjutnya, dari kedua metode yang dibandingkan, metode deployment mana yang lebih efisien untuk diterapkan pada pengembangan dan maintenance website Signix. Selanjutnya ada bab 1.3 yaitu batasan masalah. Untuk menjaga agar penelitian tetap linear atau sejalan dan pembahasannya tidak melebar jauh, maka diterapkan ada batasan-batasannya, yaitu studi ini murni membandingkan proses deployment antara CICD dan manual. Nah, aspek lain itu proses testing, coding, atau maintenance tidak akan dianalisis. Ingat, objek studi kasusnya hanya berfokus pada website Signix. Nah, selanjutnya adalah parameter pengukuran efisiensinya. Ini diperinci ya, jadi cakupannya tuh nggak melebar kemana-mana. Selanjutnya analisis data cakupan tersebut menggunakan metode jadi itu hanya menggunakan metode statistik deskriptif, nggak menggunakan algoritma machine learning gitu. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuannya yaitu ini seperti ini, studi kasus ini efisiensi. Nah, itu intinya untuk membandingkan tingkat efisiensi antara metode manual dan metode CICD dengan parameter-parameter yang sudah diperinci. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, dampaknya itu ada di dua area, ilmuwan itu teoritis dan praktis. Nah, secara teoritisnya itu dapat menyembuhkan ilmu baru di bidang secara cepat lunak gitu, terutama evaluasi metode deployment seperti itu. Nah, secara praktisnya manfaat paling langsung memberikan gambaran nyata ke pengembang, terutama pada tim Signix gitu,
bahwa mereka tuh jadi lebih paham kalau metode-metode itu ada kelebihan dan kekurangan gitu. Dan juga temuan ini juga bisa jadi pertimbangan bagi organisasi lain yang masih manual agar mau pindah ke CICD. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Di sini saya mengambil beberapa penelitian terdahulu yang itu sangat relevan dengan skripsi saya gitu terkait judul ini. Yang pertama itu dari Farid dan Gita Nugraha 2021, yaitu tentang dia itu menggunakan GitHub Action untuk landing page PMKM mereka. Itu untuk mengobservasi adanya pengurangan waktu pengujian gitu, dan minim kesalahan kode. Kemudian saya juga mengambil dari Nur Hayati 2024. Jadi beliau menyajikan data yang paling tajam gitu. Jadi itu studinya menggunakan aplikasi Node.js menunjukkan pemotongan durasi deployment yang sangat drastis gitu jika menggunakan CICD. Nah, terus terkait efisiensi waktu, saya mengambil dari Syauqi Amik dan Indah Martasari 2024. Beliau itu memberikan sebuah catatan menarik gitu. Nah, saat mereka mengotomasi web service laboratorium mereka menggunakan Jenkins dan Docker, mereka menemukan bahwa kualitas CICD sangat tinggi gitu. Jadi test rate-nya itu nyampe 100%. Perbedaan durasi deployment dan dihasilkan ternyata tidak terlalu signifikan gitu. Nah, ini adalah rangkuman tabelnya. Menulisnya dari Farid dan Gita, Syauqi Amik, Nur Hayati, dan Firmansyah. Terkait dengan judulnya, tujuan, dan hasil seperti ini. Pada tabel penelitian terdahulu. Terus selanjutnya ada dasar teori. Pada sebab ini diuraikan teori-teori pendukung yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada deployment. Nah, deployment sebagai fase krusial gitu dalam SDLC adalah proses teknis sini saya menggunakan rujukan juga. Selanjutnya ada deployment manual seperti ini. Terusnya ada CICD. Penjelasannya itu seperti ini, metode continuous integration yang intinya tuh sebuah kebiasaan di software. Sederhananya ada di kode yang akan dikomit ke repository. Terus ada CD atau continuous deployment. Penjelasannya seperti ini dari Kim dan kawan-kawannya. Terus ada CICD, gabungan dari keduanya tadi, yaitu continuous integration atau continuous deployment. Manfaat utama yang dikejar adopsi CICD seperti efisiensi waktu, stabilitas sistem, dan kecepatan rilis telah ditekankan oleh Rival 2020. Nah, seperti itu. Untuk CICD ini, skrip CICD ini menggunakan format YAML. Gitu. Terus karena di sini saya menggunakan GitHub dan GitHub Action, jadi saya masukkan di bab 2 ini GitHub dan GitHub Action. Selanjutnya ada efisiensi sistem, efisiensi waktu deployment. Nah, rumus untuk membandingkan rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh kedua metode. Nah, ini adalah rumusnya. Itu efisiensi waktu sama dengan manual CICD gitu. Tes manual dikurang tes CICD dibagi tes manual dikali 100. Selanjutnya efisiensi error, ada efisiensi keberhasilan deployment. Sini juga ada rumus-rumusnya. Ini rumus rumus ke 2.1, ini 2.2, ini 2.3 dan 2.4. Selanjutnya ada nilai efisiensi sistem keseluruhan gitu, yaitu efisiensi totalnya untuk rumus ke 2.5. Nah, selanjutnya ada penjelasan tentang statistik deskriptif.
Ada teknik analisis di mana gunakan untuk menggambarkan karakteristik suatu kumpulan data tanpa membuat kesimpulan, tanpa membuat kesimpulan umum terhadap populasi gitu. Nah, dalam penelitian ini pendekatan statistik deskriptif digunakan untuk mengukur rata-rata, menghitung perbedaan efisiensi, menampilkan hasil analisis dalam bentuk tabel dan grafik seperti itu. Selanjutnya mean atau rata-rata. Nah, ini rumus mean itu. Selanjutnya ada median. Nah, seperti ini rumus dari median. Selanjutnya ada website signage. Nah, website signage merupakan sistem tanda tangan digital yang dikembangkan untuk mendukung proses administrasi kampus secara elektronik di Polindra. Nah, aplikasi ini dibangun menggunakan framework Laravel dari PHP dengan konsep tanda tangan digital berbasis QR code. Seperti itu. Selanjutnya ada bab 3, metode penelitian. Nah, yang pertama itu dari bab 3.1, yaitu jenis dan pendekatannya. Penelitian ini merupakan penelitian terapan itu atau applied research dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Lalu penelitian terapan digunakan karena hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan secara langsung untuk meningkatkan efisiensi proses deployment pada website signage melalui implementasi metode otomatis berbasis CICD menggunakan GitHub Action. Selanjutnya ada pendekatan kuantitatif. Digunakan karena penelitian ini berfokus pada datanya itu numerik gitu, dan pengukuran hasil eksperimen secara objektif. Nah, datanya itu ada proses dalam berupa eksekusi, proses deployment. Nah, ini dalam detik. Terus ada tingkat keberhasilan dan juga jumlah kesalahan. Selanjutnya ada objek dan subjek penelitian. Bagian ini menguraikan cara rinci bagaimana target sistem yang menjadi fokus analisis gitu, objeknya, serta pihak yang terlibat dalam pelaksanaan eksperimen dan pengambilan data atau subjeknya. Yang pertama itu pada bab 3.2.1, objek dalam penelitian ini adalah proses deployment website signage, ya, yaitu fokus utamanya dalam penelitiannya itu membandingkan dua metode, yaitu metode manual dan juga metode CICD. Nah, selanjutnya juga fokus dari analisis pada sistem proses deployment dapat diukur berdasarkan 3 indikator, yaitu waktu eksekusi, tingkat keberhasilan, dan jumlah kesalahan. Selanjutnya ada subjek penelitian. Nah, subjek penelitian ini adalah peneliti itu sendiri sebagai pengembang dan penguji sistem signage dan seluruh tahapan mulai dari pengembangan, konfigurasi pipeline, hingga pengujian efisiensi dilakukan secara mandiri oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi dan menghindari bias yang dapat timbul akibat perbedaan kemampuan teknis antar penguji. Nah, selain itu, peneliti juga bertanggung jawab dalam menyiapkan lingkungan atau environment development-nya gitu, dan juga server uji. Dan selanjutnya menyusun pipeline otomatis GitHub Action, dan juga melakukan pengujian berulang terhadap kedua metode, melakukan pencatatan waktu, hasil, dan kesalahan tiap percobaan, menganalisis data yang diperoleh menggunakan metode statistik deskriptif. Selanjutnya ada tahapan penelitian di bab 3.3. Nah, ini adalah alur dari tahapan penelitiannya, yaitu studi literatur, analisis proses deployment, implementasi CICD, pengujian dan pengumpulan data, analisis dan perbandingan efisiensi. Selanjutnya adalah terakhir ada penarikan kesimpulan. Yang pertama itu di sini ada 3.1, yaitu studi literatur, sama seperti yang di sini. Nah, studi literatur gini. Selanjutnya ada analisis proses deployment. Tahap ini untuk memahami proses deployment manual yang menjadi kondisi awal sistem sebelum penerapan CICD. Nah, contohnya itu langkah-langkah untuk deployment manual tuh seperti mengunggah file ke server FTP, menjalankan perintah composer install pada server, mengatur file env, lalu menjalankan migration dan cache clear,
Lalu ada melakukan uji akses terhadap website untuk memastikan sistem berjalan normal. Selanjutnya ada implementasi CI/CD GitHub Action. Nah, langkah-langkahnya yaitu membuat repository proyek website Signix di GitHub, membuat folder, menambahkan variabel atau secret seperti FTP server, username, dan password. Lalu menulis alur pipeline workflow meliputi build stage, instalasi dependensi Laravel menggunakan port install, lalu test stage, dan terakhir ada deploy stage. Selanjutnya di 3.3.4 ada pengujian dan pengumpulan data. Tahapan ini merupakan inti dari penelitian, di mana peneliti melakukan eksperimen untuk mengukur efisiensi kedua metode deployment. Nah, langkah-langkahnya yaitu melakukan deployment manual sebanyak 10 kali, percobaan menggunakan metode konvensional atau lewat FTP gitu. Selanjutnya ada deployment otomasi atau otomatis menggunakan sebanyak 10 kali, percobaan menggunakan pipeline GitHub Action. Nah, di mana untuk mencatat waktu mulai, nah, untuk mencatat hasil percobaan itu meliputi waktu mulai dan waktu selesai, status hasil atau success atau failure. Selanjutnya ada catatan error yang mungkin jika ada. Selanjutnya yang keempat, data hasil pengujian dicatat dalam tabel observasi dan digunakan untuk analisis efisiensi pada tahap berikutnya. Nah, di sini ada analisis data dan perbandingan efisiensi. Ini adalah data-datanya. Selanjutnya ada penarikan kesimpulan. Nah, tahap terakhir dari penelitian ini adalah melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, proses penarikan kesimpulan dilakukan melalui langkah-langkah berikut seperti menginterpretasikan hasil analisis, lalu mengevaluasi tingkat error dan tingkat keberhasilan, membandingkan efisiensi kedua metode menggunakan rumus efisiensi yang telah ditentukan. Yang keempat, menghubungkan hasil empiris dengan teori, termasuk teori CI/CD, otomasi pipeline, resiko human error pada deployment manual, serta temuan penelitian terdahulu. Yang kelima, merumuskan kesimpulan akhir yang menjawab rumusan masalah secara menyeluruh, objektif, dan terukur. Di bab 3.4 ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data merupakan langkah paling penting dalam penelitian ini karena berfungsi untuk memperoleh informasi empiris yang akurat. Nah, contohnya tuh apa? Teknik pengumpulan data itu observasi langsung. Di sini metode observasi langsung dilakukan secara mengamati secara sistematis seluruh prosesnya gitu. Mau itu manual, mau itu CI/CD. Nah, adapun variabel-variabel yang dioperasi dan dicatat yaitu adalah durasi waktu deployment, kondisi server dan jaringan, kesalahan teknis atau error log. Selanjutnya ada eksperimen. Nah, metode eksperimen dilakukan dengan cara melakukan pengujian langsung terhadap dua kondisi berbeda, yaitu deployment manual menggunakan FTP yang dilakukan manual oleh peneliti. Terus yang kedua, deployment otomasi atau otomatis menggunakan workflow CI/CD GitHub Action yang telah dikonfigurasikan. Nah, setiap percobaan dilakukan dalam kondisi yang sama, yaitu versi kode sumber aplikasi identik, server hosting yang digunakan sama, kondisi jaringan internet stabil, kondisi file dan ukuran proyek sama, seperti itu. Nah, ini instrumen pengumpulan datanya. Itu laptopnya menggunakan laptop AMD Ryzen dengan prosesor AMD Ryzen RAM 8. Terus ada GitHub dan GitHub Action, file konfigurasi deployment, stopwatch, log output GitHub Action, spreadsheet, lalu ada Laravel Project Signix. Ini adalah contoh datanya seperti ini nanti. Nah, lanjut ke bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Deskripsi umum pengujian. Nah, pada penelitian ini, pengujian dilakukan untuk membandingkan efisiensi dua metode pada website Signix, yaitu metode manual dan metode deployment. Nah, pengujian ini dilakukan secara terstruktur berdasarkan langkah-langkah yang telah ditetapkan pada bab 3 dengan tujuan memperoleh data kuantitatif yang akurat terkait waktu proses, tingkat kesalahan, dan stabilitas setiap metode. Nah, selanjutnya ada 4.1, lingkungan pengujian. Nah, lingkungannya yaitu lingkungan aplikasi,
yaitu menggunakan framework Laravel 11, basis datanya menggunakan MySQL, sistem informasinya menggunakan Linux, cPanel atau SSH. Selanjutnya ada web server yaitu Apache. Nah, untuk lingkungan pengembangannya, sistem operasi menggunakan Windows 11, editornya menggunakan VS Code, version control menggunakan Git, repositorinya menggunakan GitHub dari GitHub. Lanjut ada pipeline CI/CD, yaitu toolsnya itu menggunakan GitHub Action, trigger push ke branch utama. Selanjutnya ada tahapan pipeline yaitu checkout kode, instalasi dependensi, build aplikasi, deployment otomatis ke server melalui SSH. Selanjutnya diverifikasi otomatis. Nah, perangkat data pada dan pengukuran yaitu stopwatch digital untuk mencatat waktu deployment manual, GitHub Action, catatan error diambil melalui terminal, panel hosting, dan catatan GitHub Action. Yaitu terakhir ada spreadsheet, Excel untuk pengelolaan statistik. Nah, jumlah dan struktur pengujian. Pengujian dilakukan sebanyak 10 kali untuk setiap deployment-nya. Nah, sehingga nanti itu ada 20 deployment dari masing-masing. Dari kumulatif dari masing-masingnya. Selanjutnya ada parameter pengukuran, sama ada waktu deployment, jumlah error, success rate, stabilitas proses atau variabilitas waktu, diukur menggunakan standar deviasi, median, minimum, maksimum. Selanjutnya ada efisiensi sistem dengan rumus seperti ini pada rumus matriks 1. Lalu kompleksitas proses. Nah, ini tujuan pengukuran yaitu untuk mengukur waktu deployment, error, success rate, stabilitas, dan efisiensi. Nah, ini untuk prosedur pengambilan datanya, yaitu yang pertama itu menjalankan deployment manual seperti mengunggah file melalui FTP, menjalankan perintah build manual, selanjutnya menunggu proses selesai dan mencatat waktu, status, dan error. Nah, untuk menjalankan deployment CI/CD yaitu melakukan post ke GitHub, pipeline berjalan otomatis, mencatat durasi dari log GitHub Action, terakhir yaitu mencatat status dan error pipeline dari GitHub Action-nya gitu. Ya, selanjutnya ada pencatatan hasil. Selanjutnya ada analisis statistik. Nah, data diulang menggunakan statistik deskriptif yaitu mengukur mean, median, standar deviasi, error rate, dan success rate. Selanjutnya yang kelima ada perbandingan efisiensi. Nah, lalu lanjut ke 4.2, hasil pengujian deployment manual. Ya. Selanjutnya di 4.2.1 proses pengujian, lanjut ke proses pengujiannya. Yang pertama itu melakukan perubahan kecil pada kode, misalnya penyusun tampilan, yaitu untuk memicu kebutuhan deployment, terus mengakses server hosting menggunakan file manager atau FTP. Nah, seperti ini panelnya. Selanjutnya itu mengunggah file yang telah diperbarui ke direktori aplikasi. Nah, selanjutnya melakukan konfigurasi tambahan seperti pengecekan file env, permission folder, pemeriksaan cache, dan mengakses website melalui browser untuk memastikan perubahan berjalan tanpa error. Nah, ini contohnya. Lanjut, ada waktu deployment diukur menggunakan stopwatch sejak proses upload hingga website menampilkan perubahan. Selanjutnya ada apabila error, proses perbaikan dilakukan secara manual dan dicatat sebagai bagian dari hasil pengujian. Lalu, data hasilnya itu seperti ini. Ini datanya pada tabel 4.1. Sebanyak 10 kali percobaan. Nah, analisis statistik waktu deployment manual. Nah, ini ada perhitungan mean-nya rata-rata yang diambil dari data tadi. Nah, rumus mean kan ini. Jadi dimasukin data-datanya dan mean-nya adalah 193,9 detik. Selanjutnya ada perhitungan median. Diambil dari data-data tadi dan diurutkan kalau median dari yang terkecil ke terbesar. Lalu ditemukan nilai mediannya yaitu 193,5 dan nilai minimum dan maksimumnya adalah seperti ini. Nah, rentan waktu ini menunjukkan perbedaan durasi yang cukup besar antara proses tercepat dan terlama. Untuk standar deviasinya itu seperti ini pada rumus 4.4. Nah, tabel perhitungannya sebagai berikut. Nah, tabel perhitungan standar deviasi deployment manual.
hingga standar deviasi tersebut didapatkan dengan hasil seperti ini, 7,65 detik. Selanjutnya analisis error pada deployment manual. Nah, ditemukan 7 error pada data tabel tadi, sehingga perhitungannya menjadi seperti ini. Lanjut ke tingkat keberhasilan. Tingkat keberhasilannya yaitu karena terdapat dua kesalahan saja atau dua kegagalan, jadi sukses rate-nya itu 8 per 10 dikali 100 yaitu 80%. Nah, tingkat kesalahannya yaitu 20%. Selanjutnya visualisasi deployment manual. Di sini ada grafik waktu deployment manual. Ini grafiknya. Lanjut untuk grafik errornya seperti ini. Nah, selanjutnya ada hasil pengujian deployment menggunakan CICD. Nah, prosedur pengujiannya seperti ini. Pengembang melakukan perubahan sama seperti tadi, mirip-mirip, yaitu pengembang melakukan perubahan kecil pada kode, selanjutnya dikirim ke GitHub dengan perintah git push. Terus pipeline GitHub Action-nya berjalan meliputi checkout code, instalasi dependensi, build aplikasi, dan seterusnya. Itu proses diambil dari durasi pipeline secara otomatis. Status pipeline dicatat sebagai sukses atau valid. Selanjutnya, jika terjadi error, jenis dan sumber error dicatat untuk dianalisis. Nah, ini data hasil pengukurannya untuk CICD. Nah, seperti ini, CICD 1, CICD sampai CICD 10, yaitu dengan 10 kali percobaan. Selanjutnya analisis statistik untuk deployment CICD itu seperti ini. Yaitu pertama dari main-nya dulu, dimasukkan ke data main dengan hasil main 97,1 detik. Selanjutnya ada median, datanya diurutkan dan dapat median yaitu di 96 detik. Selanjutnya ada minimum dan maksimumnya. Nah, dengan catatan rentang ini kecil menandakan CICD bekerja stabil dan konsisten. Nah, untuk standar deviasi, yaitu tabel perhitungannya seperti ini, dan jika dimasukkan ke rumus, maka hasilnya seperti ini. Kita mendapatkan 5,71 detik untuk standar deviasi di CICD. Selanjutnya ada analisis errornya. Errornya itu cuma 2, yaitu jadi hasilnya seperti ini. Terdapat 0,2 error per proses. Selanjutnya ada tingkat keberhasilan. Karena percobaan 10 dan 8 berhasil dan 2 gagal, jadi ya perhitungannya seperti ini. Selanjutnya ada visualisasi hasil pengujian CICD. Ini ada grafik batang dari grafik waktu deployment CICD dan grafik batang dari error deploymentnya. Selanjutnya pembahasannya seperti ini. Lalu ada perbandingan deployment manual dan CICD. Nah, ini ada tabel perbandingan waktunya, median, minimum, maksimum, standar deviasi. Nah, seperti ini perbandingannya. Lalu untuk pengukuran efisiensi waktunya, kita menggunakan rumus seperti ini. Itu 49,92%. Nah, untuk perbandingan jumlah errornya seperti ini. Lanjut ada perbandingan tingkat keberhasilan deployment. Dan saja ada analisis efisiensi sistem. Nah, pada bab 4.5 di tabel perbandingan keseluruhan itu menunjukkan perbandingan keseluruhan dari deployment manual dan CICD. Jadi seperti ini isinya. Selanjutnya ada pembahasan perbandingannya gitu. Dan pembahasan umum. Selanjutnya ada keterkaitan hasil penelitian dan dengan teori deployment manual. Lanjut, ada evaluasi sistem. Nah, efisiensi waktu CICD sebesar 49,92% menunjukkan penghematan waktu yang signifikan itu. Selanjutnya rata-rata errornya menurun dari 0,7 menjadi 0,2 per percobaan. Dan pengukuran errornya mencapai 71%, terutama karena eliminasi human error. Nah, implikasinya seperti ini. Jadi kesimpulannya itu, pembahasan pada bab ini menunjukkan bahwa metode CICD
memberikan peningkatan performa yang signifikan dibanding metode deployment manual, seperti itu. Lanjut ke bab 5 penutup, yaitu 5.1 kesimpulan. Yang pertama yaitu proses deployment manual pada website Teknik menunjukkan tingkat efisiensi yang rendah dengan rata-rata waktu pengerjaan sebesar 193,9 detik dan tingkat variasi yang cukup tinggi, yaitu di standar deviasi 7,65 detik. Selain itu, dalam 10 percobaan ditemukan total 7 error. 7 error yang sebagian besar berupa human error. Hal ini menunjukkan bahwa metode manual memiliki resiko kesalahan yang lebih tinggi, kurang efisien, dan kurang sesuai untuk proses deployment yang dilakukan secara berulang. Yang kedua, proses deployment menggunakan CI/CD memberikan performa yang lebih baik dibanding metode manual dengan rata-rata waktu 97 detik dengan standar deviasi hanya 5,7 detik. Itu menggunakan stabilitas waktu yang jauh lebih baik, dan errornya pun hanya 2 error gitu, yang sebelumnya 7 error pada manual. Selanjutnya ada secara keseluruhan, CI/CD lebih efisien dibanding deployment manual dengan tingkat efisiensi CI/CD mencapai 49,92% serta pengurangan errornya mencapai 71,4% dan tingkat keberhasilannya yaitu 80%. Nah, sarannya itu yang pertama itu penerapan CI/CD secara penuh sangat direkomendasikan. Pipeline CI/CD sebaiknya dikembangkan lebih lanjut. Optimasi konfigurasi server produksi perlu dilakukan. Dokumentasi teknis terkait pipeline CI/CD perlu disusun selengkap dan sistematis. Selanjutnya, penelitian lanjutan disarankan untuk dilakukan dengan menambah aspek pengujian lain seperti pengujian beban. Nah, ini daftar pustakanya, yaitu sudah terhubung dengan Mendeley semua. Ini juga, nah ini sudah terhubung dengan Mendeley. Sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.